wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah pada hari ini kami dari CGP Angkatan 7 DKI Jakarta akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi pendidikan. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Irawan Gutur Prastya dari SMA Negeri 112 Jakarta. Saya bertindak sebagai observer atau pengamat. Di samping saya rekan saya Titi Saryani, saya bertugas di SD Cengkareng Timur 19, saya sebagai coach. Dan di sebelah saya juga Bu. Ya, Marni Susilawati dari TK Negeri Uruya Selatan, saya sebagai coach. Baik, kami dari kesempatan hari ini akan berdiskusi tentang coaching untuk supervisi pendidikan. Ibu Titis sebagai coach, saya perlu mengingatkan ya Bu Titis bahwa untuk menjadi coach itu ada 3 kompetensi yang harus Bu Titis capai. Yang pertama adalah Bu Titis harus memperhatikan secara penuh ya, perhatikan penuh, kehadiran penuh ya, mendengarkan dengan aktif. Yang kedua dan kemudian yang ketiga, Bu Titis juga harus memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan untuk alur dalam percakapan nanti, Bu Titis perlu memperhatikan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan berikutnya tanggung jawab. Oke, Bu Titis, paham ya? Oke. Baik, kita akan mulai untuk coaching pada kesempatan kali ini. Kami persilakan kepada Bu Titis dan Bu Marni. Silakan. Assalamualaikum Bu Marni. Waalaikumsalam. Kemarin Bu Marni WA saya nih, katanya mau curhat. Ada apa ya kalau mau dikawinin? Sebenarnya Pak, ada yang saya mau ceritakan tentang anak di rumah. Kenapa? Kok semakin dia sekarang kan sudah mulai balik ya, mulai remaja. Nah ini kok semakin hari perilakunya semakin berubah. Satu sisi dalam agama ya, sekarang untuk ngaji dia tuh sekarang sulit bener, entah kenapa ngaji itu selalu dibelakangi sama dia. Nah sholat pun tidak sesuai, tidak tepat waktu. Anak saya ini sekarang kalau biasanya sholat, kalau dipanggil sama orang tua, kakak sudah sholat belum? Sudah Bun. Tapi untuk sekarang dia bentar lagi. Kalau ditanya kakak udah sholat, bentar lagi. Sampai waktu sudah mendekat, waktu udah habis, belum juga. Jadi saya bingung menanganinya nih saat ini. Jadi pusing sendiri ngurusin anaknya baru balik ini. Jadi masalah ibu ini yaitu tentang anaknya yang males untuk sholat, Ya. untuk tepat waktunya ya. Nah, menurut Bu Marni, dalam mendidik anak ini, kira-kira dia tidak sholat waktu itu tidak tepat waktu ya dalam sholat ya? Itu dalam Bu Marni skala berapa dia? Untuk saat ini sih masuk dalam skala 5. Skala 5? Iya. Lalu hambatan-hambatan apa sih yang ibu pernah mendidik anak agar anak ini lebih rajin sholat? Yang ibu pernah lakukan lah. Nah, untuk yang pernah saya lakukan pada anak saya yaitu saya ambil handphonenya, saya simpan beberapa hari agar dia nggak main handphonenya. Ya, sampai saya juga berkomunikasikan, saya kan yang namanya ibu itu kan memang harus contoh bagi anaknya kan, ilmu istilahnya guru yang pertama bagi anak. Nah di sini memang saya berkomunikasi dengan ayahnya. Nah, kenapa ini anak kok semakin hari ibadahnya semakin menurun? Nah, coba diambil handphonenya. Suami saya kan seperti itu, ayo saya ambil. Untuk beberapa hari memang saya kasih dia marah. Saya punya komitmen dengan anak saya, kakak. Kalau kakak rajin ibadah, tidak sampai ditegur sama orang tua, istilahnya enggak buat main-main ibadah, guna kembalikan handphone. Tapi kalau misalkan kakak ibadahnya masih seperti ini, nggak usah main handphone. Jadi hambatannya itu di handphone ya. Iya. Tapi ibu sudah berusaha untuk mengambil handphonenya agar anak itu mau sholat tepat waktu. Iya. Jadi mengambil handphonenya ya Bu. Iya. Nah, setelah ibu lakukan itu, apakah
ada kemajuan dalam anak ibu setelah mengambil handphone itu? Sedikit memang ada, nggak terlalu banyak ya. Karena mungkin merasa dia bosan nggak ada handphone kali ya. Jadi memang triknya emang saya ambil handphone dulu. Karena dengan handphone mungkin dia merasa bete di rumah sendiri, mungkin tugas lagi. Handphone dia gunakan, ya alhamdulillah sedikit demi sedikit dia berubah. Nah kebetulan kemarin saya juga habis curhat dengan kakek neneknya. Nah di situ juga coba lebih ditekenin lagi untuk agamanya, jangan sampai misalnya ikut-ikutan dengan ini, kasih solusi lagi. Nah saya juga berbicara dari istilahnya berdua dengan anak saya, Kak, ada apa sih kok kakak sekarang berubahnya gitu, badan ke belakang ini, emang yang membuat kita nyaman itu apa sih, Kak? Sampai saya bertanya kepada anak saya, dia terdiam. Bunda mah mau tahu aja, Kak. Bunda tuh perlu tahu, kamu kan sekarang menginjak remaja, masa Bunda harus nggak tahu, nggak perlu tahu. Sedangkan orang tua itu adalah penuntun buat anaknya, cerita seperti itu. Karena fondasi dalam hidup kita itu adalah agama. Yang sampai sukses itu adalah agama. Saya bercerita begitu seperti anak saya. Kakak mau sukses kan? Mau belum? Sukses itu perlu dengan doa. Tanpa doa, cuma usaha aja nggak akan berhasil. Dan doa doang nggak ada usaha juga nggak berhasil. Jadi harus berjalan. Jadi ibu sudah berusaha ya untuk satu tadi mengambil handphonenya, dua ibu menasehati anaknya ya, memberikan ujangan-ujangan setidaknya kalau kamu tidak rajin sholatnya bagaimana. Nah, dan ibu ingin kira-kira solusinya ibu ingin bagaimana anak itu ke depannya? Kedepannya di ibadahnya lebih rajin, nantinya juga lebih rajin, tanpa istilahnya orang tua memerintahkan kembali kepada anak saya. Dan istilahnya saya ingin anak saya itu jadi teladan bagi adiknya nantinya. Gitu. Jadi lebih baik lagi ya, menjadi teladan anak-anaknya. Nah, pada saat ibu sudah menjalankan tadi tuh solusinya ibu kan sudah berusaha, dan kira-kira siapa nih yang bisa ibu untuk bekerja sama agar anak ini lebih bisa berubah lagi? Yang pertama dan paling utama adalah ayahnya. Biasa kita selalu istilahnya lepas kita dalam anak-anak, biasanya kami paling curhat dengan ayahnya. Setelah dengan ayahnya saya sudah menemukan solusi seperti ini. Saya curhat lagi kepada kedua orang tua saya, sama anak saya yang harus begini. Menurut orang tua saya seperti apa? Saya sudah benar atau tidak dengan menerapkan yang sudah menjadi komitmen suami saya gitu. Kalau memang orang tua saya setuju dengan komitmen suami saya, nah itu yang akan saya jalankan. Pertama yaitu anak saya pulang pergi ngaji, memang diantar jemput dengan suami saya. Yang kedua, mau tidak mau anak saya harus pesantren. Gitu. Yang akan saya terapkan nanti. Jadi ibu inginnya ke depannya itu lebih rajin lagi. Ibu ingin anaknya masuk pesantren ya, dan bekerja sama dengan orang tua, suami. Ya, setidaknya ada kolaborasi ya dengan orang tua ini dan suami. Nah, dari yang udah ibu lakukan ini nih, setidaknya yang udah ibu lakukan, kira-kira menurut ibu nih, apakah sudah dijalani sama ibu, sudah berusaha ibu jalankan apa yang tadi ibu inginkan gitu loh? Alhamdulillah untuk yang tadi sudah saya jalankan, tapi kalau yang pesantren yang belum ya akan belum sama ke depannya. Nah, saya lihat perkembangan anak saya kembali lagi. Terus yang setelah ibu jalankan ini kira-kira sudah berjalan? Alhamdulillah sudah berjalan. Bagaimana pas ibu lihat perkembangan anak ibu setelah ibu jalankan yang ibu sudah inginkan ini? Alhamdulillah untuk saat ini anak saya udah mulai istilahnya mandiri, tanpa istilahnya
sholat subuh pun karena dibangun itu sudah bangun, sudah tahu waktunya untuk sholat subuh. Apa istilahnya saya harus membangunkan lagi, berkuar-kuar lagi. Biasanya kalau seorang ibu kalau anaknya telat bangun sholat pasti saya marah, dia tahu itu. Nah, ya berarti ibu sudah tahu nih solusinya kan? Dari ibu bicarakan bagaimana anaknya susah untuk mengaji, susah untuk sholat lah ya tepat waktu. Dari ibu sudah menjalankan apa yang ibu inginkan, kira-kira berarti ibu sudah tahu dong solusinya. Satu, handphonenya diambil, ya kan? Dua, ibu harus komunikasi dengan suami. Dari situ kita sudah tahu nih ibu Riz, gimana bu? Alhamdulillah, suasana saya sekarang udah lega ya, karena misalnya sudah tercurahkan perasaan saya nih kepada Bu Titis, ya, dan merasa tenang. Setidaknya saya senang nih Bu Marni sudah senang lagi, sudah bisa tersenyum lagi. Solusinya sudah tercapai ya tadi ya. Ibu kan sudah bilang ibu sudah mengetahui kendala anak ibu tuh susah untuk sholat tepat waktu. Dan juga tadi ibu sudah memberikan solusinya sendiri, ya kan? Ibu sudah memahami, oh ya caranya harus mengambil handphone anak ibu. Ibu harus komunikasi dengan suami dan orang tua, minta bantuannya. Nah, mulai kapan nih ibu kira-kira mau beraksi? Ya secepatnya. Secepatnya. Mungkin besok saya udah mulai beraksi seperti itu. Untuk melakukannya ya, setidaknya ibu harus mau satu, ibu ngambil handphonenya. Dua, ibu juga harus komunikasi dengan suami. Tiga, ibu juga harus ada koordinasi dengan orang tua ibu ya, untuk yang karena lebih dekat rumahnya ya, jadi bisa memantau. Nah, dari sini ibu sudah bisa melaksanakannya, mudah-mudahan bisa melaksanakannya. Jadi ibu harus mau melaksanakan mulai besok ya, Karena istilahnya lebih baik. Oke, semangat Bu Marni. Ya. Mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan, ibu inginkan tercapai, anaknya bisa masuk pesantren ya, jadi anaknya soleha. Amin amin. Baiklah, Bu Marni, sudah bisa belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Besok kita ketemu lagi ya. Sebulan lagi deh aku ketemu Bu Marni, ceritain gimana perkembangan anaknya. Oke? Oke, Marni. Oke, baik. Terima kasih Bu Marni dan Bu Titis ya. Luar biasa. Tadi saya lihat Bu Marni sangat responsif, antusias ya, menceritakan sepenuh hati ya. Kemudian saya juga lihat Bu Titis dalam menjalani sebagai coach juga sudah memberikan perhatian penuh pada Bu Marni. Berarti Bu Titis sudah hadir secara penuh sebagai seorang coach, kemudian mendengar dengan aktif ya, sehingga Bu Titis mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya kira kompetensi itu sudah terpenuhi dalam percakapan tadi, dan alur tirtanya pun saya lihat dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bu Titis sudah ada semuanya, mulai dari tujuan ya, mulai tujuan Bu Titis ketemu dengan Bu Marni menceritakan apa yang dialami, kemudian dari mulai identifikasi masalah ya tadi, dan rencananya seperti apa, kemudian bentuk tanggung jawab yang nanti akan dilakukan ya tadi itu. Baik, rekan-rekan CGP yang hebat, kami sudah melaksanakan tugas ya coaching untuk supervisi pendidikan modul 2.3. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Saya dari Irawan Guntur. Saya Titis Haryani. Saya Manusia Selawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dari kami. Saya sebagai pengamat, dan saya akan melaksanakan tugas demonstrasi konten modul 2.3, yaitu tentang supervisi pendidikan. Nah, saya akan memperkenalkan teman saya sebagai Saya Manusia Selawati dari TK Negeri Mulia Selatan sebagai coach. teman saya
Halo, saya Irawan Guntur Prastia dari SMA Negeri 110 Jakarta. Saya sebagai coaching. Kami akan memperagakan yaitu tentang bagaimana menjadi coach, coaching dan sebagai pengamat. Baiklah, Ibu Marni silakan untuk memulai percakapan. Baiklah, terima kasih Bu Tutis. Pak Irawan, gimana kabarnya? Halo Bu Marni. Iya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Nah, kemarin Pak Irawan WA saya. Kayaknya lagi galau tuh WA-nya. Iya, benar. Ada apa Pak Irawan? Iya nih Bu Marni ya. Jadi kemarin saya sempat ke WA Bu Marni tuh. Jadi saya coba berkomunikasi. Sebenarnya saya tuh lagi galau tentang ini. Kok saya tuh di sekolah tugas saya sebagai guru, tapi tugas tambahannya banyak banget gitu kan. Jadi saya ngerasa itu kok saya jadi terlalu terbeban gitu. Akhirnya saya sulit nih membagi waktu saya ke keluarga. Kenapa? Karena saya sering pulang malam gitu kan. Jadi saya dari mulai hari Senin, padahal kalau saya kan ngajar SMA itu kan mulainya jam 6.30, selesai jam 15 gitu kan ya. Tapi saya itu kalau pulang itu walaupun saya handkinya atau absennya itu jam 15, yaitu pulangnya habis maghrib tuh. Makanya saya itu suka dimarahin sama istri saya gitu. Kamu ini kenapa kok pulangnya malam terus, kasihan ya anak-anak masih kecil-kecil nungguin kamu gitu kan, belum pada mau tidur gitu kan. Terus apa sih yang dilakuin sama kamu gitu kan, emang kamu gak cukup ngajarnya gitu. Nah saya bilang, Bunda, saya itu dapat tugas tambahan, saya itu sebagai staf kurikulum, jadi saya itu harus menyelesaikan tugas-tugas saya di bagian kurikulum. Kenapa? Karena setiap hari kan itu berkaitan dengan proses mengajar. Kemudian saya juga berkaitan dengan jadwal kurikulum mengajar ataupun tugas-tugas lain guru atau tugas untuk memberikan proses belajar pada siswa gitu. Saya beri pengertian seperti itu, tapi memang ya sekali lagi itulah karena namanya kekhawatiran seorang ibu ya gitu kan. Betul Pak Irawan. Nah, di sini Pak Irawan ditugaskan ada petugas tambahan dari kepala sekolah ya. Nah, memang sebagai ibu, istilah istri ya, memang ingin mendapatkan perhatian pada suami. Nah, dari tugas-tugas Pak Irawan yang selama ini Pak Irawan pegang, apakah tidak ada solusi yang yang Pak Irawan inginkan, istilahnya dari teman-teman atau gimana gitu ya Pak, solusinya gitu gimana? Jadi gini Bu Marni, saya itu memang dulu kalau dibilang saya berangkat pagi nggak ketemu matahari, pulang pun nggak ketemu matahari gitu. Sampai saya itu sedihnya tuh gitu. Saya anak pertama saya itu ya sekarang udah almarhum ya. Jadi anak saya pertama itu sampai bilang, saya tuh waktu itu mau berangkat. Terus dia bilang, dia kan bangun tidur ya. Terus dia ngeliat saya gitu kan, ini ayah udah pulang gitu. Saya membuat saya sedih gitu. Sampai sekarang saya terngiang. Makanya itu anak pertama saya itu selalu kalau ketemu saya itu kan antusias ya. Tapi sekarang kan memang udah gak ada lagi gitu. Jadi itu yang membuat saya sedih. Saya kadang-kadang kok saya seperti ini, kok saya gak adil gitu. Kok kenapa saya selalu membuat pekerjaan saya itu seakan-akan itu lebih utama dan tidak memperhatikan keluarga saya gitu kan. Jadi artinya di situ pun ada rasa penyesalan di saya kan. Jadi saya kalau dulu sampai selesai ngajar, saya ngajar bimbel apa gitu, itu sekarang saya lepas bimbel. Jadi saya nggak mau terbeban lagi gitu ya di bimbel. Kenapa? Karena saya pikir rezeki saya itu sudah diatur kan seperti itu. Karena kualitas saya juga ketika saya bertemu dengan keluarga itu kan memang benar ya. Saya 8 jam itu di sekolah gitu kan, di sekolah. Tapi ketika 8 jam itu lebih, saya kadang-kadang bisa sampai 12 jam gitu kan. Itu karena pulangnya sampai jam habis maghrib ataupun habis isya gitu kan, lebih gitu kan. Artinya kok itu saya lakukan terus menerus gitu kan. Itu dalam diri saya itu ada rasa apa ya, bentuk ini, kok jadi seperti ini saya gitu. Kok saya cuma mengutamakan pekerjaan gitu kan.
memang benar, saya dikasih tugas tambahan. Kenapa? Karena memang saya orangnya komitmen gitu kan. Ketika diberikan tugas, saya pasti menyelesaikan tugas itu. Saya pasti bisa diberikan tanggung jawab lah gitu dari atasan saya. Tapi sekali lagi, ketika saya pulang malam pun saya kan nggak mungkin ngajak anak saya untuk main kan. Apalagi kalau saya udah pulang jam 8 malam, apalagi anak saya masih kecil gitu kan. Saya pikir kalau saya ajak main mereka tidur jam 10, tidur jam 11, kasihan gitu kan. Nanti kan paginya juga pasti saya berangkat lagi gitu. Jadi rutinitas seperti itu yang saya harus kurangi, ataupun saya sekarang saya lepas gitu kan. Jadi saya nggak mau lagi terbeban itu. Makanya yang saya lakukan adalah saat ini saya coba bersama tim saya gitu ya, terutama yang muda-muda itu, saya nggak mau pindah sendiri. Ketika saya bisa ditugaskan sebagai, misalkan pada saat ini saya sebagai penonton ujian sekolah, saya bilang sama teman-teman saya sebagai admin, kalian pun bisa sebagai admin gitu. Saya ajarkan caranya kepada mereka. Jadi saya ajarkan, akhirnya apa? Saya bilang kepada mereka, jangan berpikir kalau ini hanya saya yang bisa lakukan. Kita semua bisa. Makanya takutnya nanti kalau ketika saya berhalangan, saya nggak bisa itu. Jadi yang diutamakan itu proses kan, yang diutamakan itu prosesnya. Nah, itu saya juga pengertian pada istri. Saya bilang, makanya sekarang istri saya itu paling senang saya. Kenapa? Kalau udah jam 3 atau bisa asar, saya selalu di video call sama. Jadi saya selalu video, ya ini anak-anak udah kangen nih gitu kan, kapan pulang, jam berapa gitu kan. Oh iya bunda, bentar lagi pulang nih, paling kalau nggak ada piket saya sampai jam 5, paling saya jam 4 udah pulang gitu kan. Kalau piket ekskul itu kan sampai jam 5. Terus saya video call tuh anak-anak saya kan bilang, halo nanti ayah pulang ya bentar lagi ya gitu. Terus saya bilang, mau beli apa, mau dibeliin apa? Ayah aku mau beli jus, ayah aku mau beli itu. Jadi itu apa yang buat saya itu, ketika oh iya nanti ayah beliin, nanti itu buat ibaratnya yang memberikan inilah supaya mereka tuh senang juga gitu kan ya. Jadi saya juga nggak terlalu banyak terbeban gitu. Itu yang saya lakukan. Kenapa? Ya alhamdulillah dengan seperti itu saya juga apa ya, tidak mau terbeban sendiri gitu kan. Tidak mau kalau itu jadi sesuatu yang membuat saya itu jadi berpikir ya mumet lah gitu kan ya, kok ini makanya rambut saya jadi putih. Jadi itu makanya saya bilang pelajaran buat saya yang penting adalah saya nggak mau kehilangan momen dengan anak-anak saya. Saya cukup anak pertama saya itu yang menjadi peringatan buat saya gitu, karena anak pertama saya itu meninggal di usia 5 tahun 9 bulan itu. Memang betul Pak. Jadi artinya sedih banget gitu. Jadi itu Bu Marti. Iya, memang pekerjaan itu memang utama, tapi yang lebih utama memang adalah keluarga ya, yang perlu kita perhatikan. Tapi di sisi lain tugas yang berbanding itu kan kita pikul sendiri. Nah, di sini menurut Bapak sendiri skala apa yang menurut Bapak yang sudah diterapkan sama Bapak? Jadi tadi saya coba merefleksikan diri saya ya, ketika saya istilahnya tadi berangkat nggak ketemu matahari, pulang nggak ketemu matahari gitu kan. Saya tidak mau seperti itu lagi ya. Saya percaya bahwa saya itu bisa melakukan tugas saya dengan berimbang antara tugas menjadi seorang guru, tugas tambahan, maupun saya sebagai ayah ya kan ya, dari anak-anak saya gitu. Yang membuat saya itu apa ya, senang juga gitu. Perhatian anak saya itu kan, anak saya cewek-cewek semua tuh. Kata istri saya, ya anak kamu ini cewek-cewek, tahu nggak, cinta pertama mereka itu adalah ayahnya gitu kan. Itu yang dilihat. Jadi kalau kamu sebagai ayah tidak memperhatikan mereka, kamu nanti mau kapan lagi? Karena mereka nanti kan beranjak besar gitu, berpikirnya pun pasti nanti berbeda. Kalau kamu nanti kehilangan mama, kamu nanti menyesal. Saya diingatkan seperti itu oleh istri saya. Oh iya ya. Jadi saya nggak mau mendidik anak saya itu dengan apa ya, sesuatu yang bukan karena kasih sayang, tapi saya ingin memberikan kasih yang penuh kepada anak saya gitu kan. Supaya apa? Supaya mereka tumbuh tuh ada di samping ayahnya gitu kan. Mereka juga bisa ya gitulah. Makanya saya ketika saya pulang udah sore gitu kan, saya bisa peluk anak saya bisa ajak main ya kan ya. Terus saya bisa sampaikan
apa yang menjadi beban saya tuh, jadi saya menjaga kualitas juga dengan istri itu menurut saya gitu. Ketika saya lakukan, ketika anak-anak udah tidur, saya sebelum saya tidur itu bersama istri saya cerita. Makanya istri saya suka bertanya, ya tadi apa yang dilakukan sekolah gitu kan. Saya cerita, kemudian kendala itu pokoknya saya curhat lah gitu. Jadi istri itu saling pengertian ya. Istri itu bukan sekedar istri, buat saya itu sebagai teman gitu kan, teman curhat, teman berbagi beban gitu kan ya. Jadi plong gitu, walaupun nanti ini di sekolah tuh begini kan. Tapi istri saya itu nggak bilang kamu nggak boleh menyalahkan orang lain, karena yang ada di diri kamu itu adalah kamu berpikirnya hal yang baik, kamu memberikan nilai pada diri kamu yang baik gitu kan, nanti kamu akan mendapatkan baik juga. Jadi apa yang kamu pikirkan itulah yang akan kamu dapatkan. Karena istilah itu makanya untuk rencana kedepannya itu gimana? Ya rencana kedepannya saya pengennya kan tadi ada skala ya 1 sampai 10 mungkin ya. Saya untuk mencapai nilai angka 10 itu pertama saya nggak mau lagi terlibat bimbel misalkan, saya nggak mau, kenapa? Itu sudah saya lepaskan. Kemudian ketika ada tugas tambahan pun saya tidak mau pegang sendiri, saya harus butuh tim gitu ya. Makanya saya minta tim, ada anggota-anggota saya akan berbagi ilmu, saya akan mengajarkan. Kan saya berpikir kalaupun nanti saya pensiun pasti ada yang regenerasi kan. Jadi saya nggak mau saya pintar sendiri gitu kan. Terus yang kedua, saya juga terhadap istri dan anak saya selalu menyampaikan kalau saya udah sore ingatkan ya di video call, atau saya juga pasti itu video call mereka. Ini bentar lagi ya pulang gitu. Saya ya sedikit nyogok nggak apa-apa, makanan misalnya pas pulang gitu kan. Terus pada istri saya juga gitu, saya ajak dia supaya menjadi teman curhat saya juga kan. Karena beban itu kadang-kadang kalau kita udah curhat tuh ada hilang gitu kan ya, kurang nih. Walaupun nggak 100% tapi luar biasa hasilnya seperti itu. Itu yang saya lakukan. Untuk tanggung jawab ke depannya gimana? Komitmen saya adalah saya akan kedepannya saya selalu membuat itu sebagai rutinitas yang bukan jadi beban saya, tapi itu bagian dari rasa saya senang saya ya, sebagai bentuk mungkin loyalitas hidup saya sebagai seorang guru dan juga nanti sebagai orang tua, sebagai ayah dari anak saya harus mengimbangi itu dengan baik sebaik-baiknya seperti itu. Baiklah, Pak Irawan, tadi gimana perasaannya semenjak? Senang plong. Saya beda ya, tadi kalau saya kemarin cerita lewat WA, sekarang ketemu kayaknya beda banget gitu. Beda ya. Kayaknya bisa ya. Lebih terbuka semua ya. Beda kan kalau di WA diketik. Betul gitu kan. Terima kasih. Nanti saya akan main deh ke rumah Pak Irawan. Boleh. Kalau mau ke sekolah saya juga nggak apa-apa kan, dekat kan 112. Minggu depan ya saya datang. Insya Allah boleh silakan. Terima kasih Pak Irawan. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Irawan? Alhamdulillah. Sudah curhatnya? Alhamdulillah ya. Nah, Ibu Marni, tadi saya sudah mengamati bagaimana Ibu Marni telah dengan penuh perhatian bagaimana Pak Irawan cerita, lalu juga Ibu Marni memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang aktif. Nah, bagus sekali Bu Marni. Dan alhamdulillah solusinya sudah ketemu ya Pak. Nah di sini kami sudah bercerita dan sudah menuangkan tentang demonstrasi cara kita menjadi coaching dan pengamat. Oke, sampai sini saja. Salam bahagia dari saya, yaitu kami semua. Saya Titi Saryani. Saya Marni Susilawati. Saya Irawan Putra Prastia. Salam bahagia. Salam bahagia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru yang hebat. Pada kesempatan kali ini kami calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta yang terdiri dari saya sendiri sebagai pengamat dan teman saya di sebelah kiri saya
Saya Irawan Butur, mengajar di SMA Negeri 112 Jakarta. Saya sebagai coach. Dan teman saya di hadapan saya sendiri, Saya Titi Saryani, saya mengajar di SDN Ketarik Timur 19 Pekan. Saya sebagai kami melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang coaching untuk supervisi pendidikan. Baiklah, kita akan mulai kegiatan kita. Kepada Bapak Irawan, di sini saya akan mengingatkan tugas sebagai coach, yaitu ada 3 kompetensi yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua itu menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot yang berhubungan dengan kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aktif, dan tanggung jawab. Baiklah, silakan Pak Irawan dimulai dengan Titis. Baik, terima kasih Bu Marni sebagai observer. Halo Bu Titis, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Iya. Bu Titis, iya nih. Gimana hari ini, ceria banget nih kayaknya. Iya. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini ya. Kemarin kita udah sempat ngobrol tuh di WA kan. Bu Titis kayaknya cerita tentang ini, ada situasi kelas ya, situasi KBM Bu Titis ya kurang kondusif atau apa gitu. Jadi mau curhat gitu ya. Oke, Bu Titis, kalau boleh tahu nih, apa sih yang mau ceritain sampai kita ketemuan hari ini? Ini loh, jadi di situasi kelas saya ada siswa yang jarang masuk, Pak. Siswa jarang masuk. Jadi seminggu itu bisa masuk ya, seminggu 3 kali, minggu depan 3 kali atau 2 kali. Jadi seminggu itu pasti dia ada absen. Oh gitu ya, jadi artinya memang itu siswa 1 orang atau memang bagaimana? Ada beberapa 3 orang. Beberapa Tapi orang. selalu hampir sama gitu loh, sama. Absennya selalu minggu ini dia masuk, minggu depannya tidak masuk lagi. Jadi seminggu pasti ada absen, ada Oh, apa? gitu ya. Jadi memang 3 orang itu loh, Pak. Nah, selalu bergantian. jadi memang dia selalu perhatikan memang ada 3 siswa tersebut yang selalu bermasalah di masalah kehadiran ya. Iya. Oke, baik Bu Titis. Itu memang masalah yang cukup ini ya, cukup harus jadi perhatian kita ya sebagai guru ya. Kalau boleh tahu nih Bu Titis, gitu, apa sih yang Bu Titis lakukan gitu terhadap siswa tersebut ya, siswa-siswi tersebut. Nah, bagaimana Bu Titis? Apa yang Bu Titis lakukan? Pertama saya pernah memanggil anaknya dulu, saya tanya, mengapa kamu nggak jarang masuk? Kenapa kamu tuh seminggu kok pasti ada absennya, ada alpanya? Dia selalu menjawab, ya Bu saya sakit, ya Bu bapak saya tuh nggak punya uang, saya jadi nggak berangkat sekolah. Saya bilang, lah kalau nggak bisa, kalau nggak punya uang kan kamu bisa berangkat saja dulu. Terus kalau sakit kan kamu nggak mungkin seminggu sekali, pasti ada alpanya yang ini kan ini loh. Saya mau tanya, tadi jarak rumah si anak saya ke sekolah itu berjauh atau dekat atau bagaimana? Lumayan jauh sih Pak. Lumayan. Di SD? Beda, dia beda, kita kan ada sekolah, kita kan ada kali tuh. Ada kali ya, sampai RT satu kampung, ngaji kamu sebelahnya lagi. Tapi kalau ditempuh dalam berjalan kaki pun bisa ya? Bisa. Cuma mungkin makan waktu yang cukup ya. Oh gitu, Ya jadi kira-kira 15 menitan lah. tapi rata-rata tadi siswa Bu Titis itu yang tadi 3 orang ya? 3 orang itu. bermasalah terlambat karena memang jarak rumah Bukan mereka. salah terlambat, alfa, selalu alfa. Alfa, oh. Jarang masuk. Heeh. Tapi kalau saya tanya, kenapa kamu jarang masuk? Bilang sakit, Iya. tidak punya uang. Jadi alasannya seperti itu gitu loh. Kadang saya tanya, kalau sakit itu kan nggak mungkin seminggu sekali. Oh iya. Nah, tapi sekarang anaknya sih kemudian. Iya. Oh jadi artinya dia udah jadi merupakan kebiasaan ya, karena hampir setiap minggu ya gitu. Kira-kira nih Bu Titis, tadi kan Bu Titis sudah treatment ya, melakukan memanggil anaknya gitu kan ya. Terus ada nggak tadi memanggil ke orang tua atau Bu Titis sendiri coba untuk menggali informasi terhadap teman-temannya, si siswa tersebut, ataupun
kepada guru yang lain gitu, atau bagaimana? Pertama saya nyari informasi dulu dari yang kelas sebelumnya. Saya nanya nih sama gurunya, Bu, ini anak ini waktu kelas 2-nya gimana? Oh iya, dia selalu sama, sekarang juga sama yang jarang masuk. Iya, saya orang tuanya juga saya udah panggil, bilangnya iya bu. Sampai saya pernah Bu, ini kan anak dapat kaget, tolong diprioritaskan untuk kehadiran. Kan untuk mendapat kaget itu dia setidaknya dari kehadiran juga itu udah pengaruh, tolong Bu. Tapi orang tuanya iya saja, tidak pernah iya tapi tidak dilakukan. Ya saya mendapat informasi ternyata dari kelas 2 seperti itu sama, sudah dilakukan sama Bu. Sekarang ini anak kelas 3. Kelas 3 ya. Berarti memang waktu dulu ibu telusuri, memang waktu dia kelas 2-nya juga anak seperti itu ya. Berarti memang ini sekali lagi perhatian kita tidak hanya ke sini, ya berarti kan ke orang tuanya juga ya berarti ya. Oke, berarti Bu Titis memang kalau tadi Bu Titis sudah berbicara dengan orang tuanya, sudah berbicara bahwa ini terus menggali informasi dari guru lain mungkin ya, bahwa kelas 2 dia juga berperilaku seperti itu kan ya. Nah Bu Titis, jadi kalau Bu Titis bisa menilai dari treatment yang Bu Titis lakukan itu kan ya, pencapaian yang sudah Bu Titis capai itu skala dari 1 sampai 10 itu sudah mencapai skala berapa nih treatment tersebut? Kalau yang saya baru lakukan mungkin baru 7 atau 6 ya. 6, skala 6. Karena saya selalu tegur. Besok kalau hari ini nggak masuk, besoknya selalu tegur. Lumayan tuh, kita seminggu masuk, minggu depannya ya. Jadi seperti itu. Nah saya udah usahakan seperti saya selalu menegur, tidak masuk besoknya saya tegur, tidak masuk besoknya saya tegur. Jadi skala 6 ya, berarti kan artinya memang udah dilakukan usaha gitu ya. Jadi tadi alasannya karena Bu Titis treatmentnya tadi menegur siswanya. Tapi sekarang perubahan dari siswa tersebut apakah masih seminggu sekali tidak masuk atau bagaimana? Atau dari teguran saya itu, jadi saya kan rajin ya Pak, jadi kalau dia nggak masuk saya tanya lagi, saya berusaha, ya setidaknya berusaha dia untuk hadir, untuk lebih mau ke sekolah. Dari situ dia mulai seminggu tuh Pak, besoknya minggu masuk, walaupun besoknya ada lah 1-2 kan, setidaknya sudah seminggu itu ada fullnya. Oh, berarti memang sudah ada hasil ya. Nah, dari teguran, dari hasil menegur siswanya itu dan juga panggilan orang tua ya. Iya nih Bu Titis, mungkin tadi saya menangkapnya gini. Jadi artinya memang problematika yang Bu Titis alami itu bagaimana perilaku si anak ketika dia sering alfa gitu ya. Dan hampir setiap minggu itu selalu ada alfa gitu ya. Dan ini kalau dibiarkan tentu nanti tidak akan kondusif kan ya pembelajarannya Bu Titis. Nah Bu Titis, kalau misalkan tadi Bu Titis sudah menilai kan dari pencapaian treatment yang Bu Titis lakukan itu kan tadi dari skalanya 1 sampai 10 Bu Titis menilai sudah sampai 6 ya, 7 ya. Nah jadi kan treatmentnya tadi Bu Titis sudah mencoba pendekatan ke siswanya, kemudian pendekatan ke orang tua, menggali informasi kepada guru yang guru akan menjawab. Nah Bu Titis, kira-kira nih apa sih kendala yang Bu Titis hadapi ketika Bu Titis melakukan hal tersebut? Kendala saya itu apa ya, orang tuanya itu tidak merespon apa yang saya panggil ya. Bu tolong anaknya di tegur kalau nggak masuk, kalau misalnya dia males tolong diantar kok sekolahnya gitu. Itu yang kendala saya tuh ya, orang tuanya kurang respect sama saya. Oh gitu. Jadi, nah itu tadi kan berarti kan orang tua tersebut kurang ini ya, responsif ya, kurang merasa tanggung jawab ya, bagaimana dia menjadi seorang tua yang peduli terhadap anaknya gitu ya. Nah, apakah hanya sekedar teguran ya? Itu kan teguran ada macam-macam. Kira-kira teguran apa sih? Apa teguran bentuknya seperti apa teguran yang itu? Kalau saya sih tegurannya untuk menasihati orang tuanya gitu loh. Pertama, Bu, coba deh, ini kan anak kan banyak alfanya. Ini sebagai ibu sebagai orang tua, tolong diperhatikan anaknya jangan sampai alfa. Ini kan tanggung jawab ibu. Tadi Bu Titis, kan kalau kita coba untuk ini ya
membuat sesuatunya supaya dia mengingat apakah siswa orang tua atau siswa tersebut sudah dipanggil atau kan ada kapan waktunya gitu ya. Nah itu kapan sih kira-kira waktunya Bu Titis melakukan treatment itu, menegur anaknya, memanggil orang tua? Kalau untuk menegur anaknya, anak hari ini nggak masuk, besok saya masuk. Kalau dalam sebulan saya lihat tuh anaknya masih ada anak, sebulan. Jadi sebulan sekali. Ya itu berarti di situ juga kan Bu Titis pasti memberitahu kepada orang tua bahwa ini akan berpengaruh juga kepada prestasi si anaknya. Ya, okay. Jadi Bu Titis kira-kira setelah Bu Titis tadi melihat tantangannya seperti apa, kemudian Bu Titis melakukan treatment itu, nah peluangnya ya Bu Titis ya, peluang dari apa yang sudah Bu Titis lakukan, peluangnya itu untuk memperbaiki kondisi kelas maupun terhadap si anak dan si orang tua yang sering tidak masuk itu anaknya, itu bagaimana? Peluangnya seperti apa? Saya sih, peluang saya inginnya tuh anak itu kan lagi masuk ya. Terus saya tuh inginnya di pembelajaran itu saya usahakan aktif, terus anak itu bisa belajar dengan senang. Jadi untuk menarik anak itu biar nggak malas masuk ke sekolah. Jadi peluangnya sebenarnya anak itu bisa menjadi belajarnya lebih aktif lagi. Jadi artinya Bu Titis mencoba memperbaiki situasi agar si anak itu lebih rajin. Oke Bu Titis, jadi itu tadi ya. Nah sekarang Bu Titis, tadi Bu Titis sudah mencoba untuk melihat tantangan peluang yang dari Bu Titis lakukan. Nah rencananya untuk kedepannya bagaimana Bu Titis? Rencananya saya jadi anak ini saya ingin sekali belajar, dia tidak alpa, masuk lagi tidak ada alpa, orang tuanya juga mendukung saya, mendukung belajar anaknya biar rajin masuk ke sekolah. Setidaknya saya berusaha untuk selalu kontak dengan anak tua. Berarti ada pencapaian skala ya kira-kira. Tadi kan kalau tadi Bu Titis mau menilai rencana yang tadi Bu Titis lakukan ke depannya, nah itu berarti untuk menilai itu dari skala 1 sampai 10 mau skala berapa pencapaian? Sampai 9 lah. 9 ya. Dengan adanya komunikasi dengan orang tuanya, ya, selalu mengingatkan orang tuanya, kalau hari ini anak ini belum datang, saya berusaha. Pak, Bu, anaknya belum datang ke sekolah, anaknya kenapa tidak datang? Coba deh Bu, anaknya ditanya gitu, pokoknya biar terlambat tapi masuk hari ini. Jadi kita ada komunikasi dengan. Oh gitu ya, jadi artinya untuk skala 9 itu tadi Bu Titis melakukan itu ya. Baik Bu Titis, itu berarti ada perlu strategi juga ya, pendekatan lagi yang lebih rutin ya. Oke. Berarti tadi saya sudah menangkap bahwa Bu Titis sudah memperoleh gambaran nih apa yang harus dilakukan ya Bu Titis ya. Oke. Silakan. Saya ini ya inginnya nih selalu kontak dengan orang tuanya dan komunikasi dan memantau anak ini jika tidak masuk kenapa. Oke, Bu Titis, saya ingin lihat nih, ya ingin lihat ke depannya nanti mungkin saya mau berkunjung ke tempat Bu Titis, SD mana? SD Cekaret Timur. Cekaret Timur 19 ya. Jadi mungkin nanti dalam berapa tadi, seminggu atau 2 minggu atau bagaimana? Dalam sebulan ini saya. Sebulan ya. Oke, berarti kira-kira. Jadi biar tahu dia tuh setelah kayak eksekusi saya laksanakan, mudah-mudahan dalam sebulan tidak ada alpa dengan adanya selalu komunikasi dengan orang tuanya. Oke, berarti saya senang sekali ya Bu Titis ya untuk bisa melakukan yang lebih baik ya. Oke, saya dukung Bu Titis, semoga nanti Bu Titis bisa mencapai skala 9 itu dalam waktu 1 bulan. Nanti saya kunjungi ya, saya coba lihat nanti bagaimana. Nanti aku cerita lagi ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya usahakan tercapai ya Pak ya. Oke, dengan ada terima kasih. pendekatan dengan orang tua. Iya. Semangat terus ya. harus komunikasi dengan orang tua. Saya senang banget gitu. Berarti kita tuh udah sebagai guru memang itulah peran kita ya Bu Titis ya. Oke, saya dukung Bu Titis. Semoga nanti kita bisa melihat, saya bisa melihat hasil dari yang pencapaian Bu Titis untuk perbaikan kondisi kelas dan siswa tersebut. Oke. Nanti saya cerita lagi Pak. Mudah-mudahan ada ya, thank you ya, supaya kemajuan Mas.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita bisa ketemu lagi. Oke. Thank you Bu Titis. Terima kasih kepada Bu Titis yang sudah memberikan unek-uneknya kepada Pak Irawan. Di sini saya simpulkan gimana rasanya. Rasanya kok dapat solusi tidaknya. Dan terima kasih Bu Titis juga dan Pak Irawan. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.